warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Masjid Nurus Sa'adah beserta para pengurus-pengurus yang lainnya. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di dalam masjid yang mulia ini. Dalam rangka tadi kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan sekaligus di sini kami akan menyampaikan kuliah subuh atau kultum. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat Bapak? Sehat Ibu? Alhamdulillah. Itulah yang nak didengar ya. Kapan bertemu pasti ngomongkan sehat, ya kan? Sehat, alhamdulillah sehat. Nah, lama Bapak Ibu kita tidak berjumpa ya. Setelah sekian bulan saya baru bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya sampaikan dulu sebelum saya menyampaikan tausiah atau ceramah agama subuh ini. Saya mungkin nanti tidak sampai jam 6 Bapak Ibu, karena nanti saya ada kegiatan di depan kantor gubernur, karena kami sebagai guru itu hari ini ada gerak jalan guru-guru. Kemudian kami juga nanti ada menghadiri sama-sama kawan-kawan yang lain, yaitu di kantor DPR, di lapangan kantor DPR, karena ada yaitu kegiatan Palestina itu Bapak Ibu ya. Jam 6 kami sudah harus di sana. Jadi ada dua kegiatan. Oleh karena itu tolong dimaklumi jika nanti tidak sampai jam 6, karena kami sudah berada di sana jam 6. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada satu ibadah yang selalu kita lakukan sesudah sholat. Kita selalu menengadahkan tangan seraya memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak Daniel. Pak Daniel pantunnya tuh. Pak Ketua. Ya, tap Tanjung Atap ya dah. Nih, di Ulu Tanjung Batu. Bapak Ibu mantap-mantap. Pak Daniel pecah pulau ini. Kopi lah metu ya dah.
memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selalu Bapak Ibu kita menengadakan tangan. Apa yang kita lakukan ibadah itu? Yaitu berdoa. Bapak Ibu sering berdoa? Sering Bapak Ibu berdoa? Iya, tentu saja sering kita berdoa, ya, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Galak berdoa cak mano Bapak Ibu? Pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab, atau bahasa daerah kita masing-masing. Nah, masuk dusun tuh lah Pak Daniel ya. Ngerti jadi Allah ya. Iya. Terserah Bapak Ibu sekalian. Mau pakai bahasa Indonesia boleh. Mau pakai bahasa Arab boleh. Mau pakai bahasa daerah kita masing-masing pun juga boleh. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang bahasa manusia masing-masing. Apa yang kita minta Bapak Ibu? Banyak Bapak Ibu ya yang kita minta. Minta ampun lah, minta sehat lah, minta rezeki lah, ya, minta panjang umur lah, minta husnul khotimah. Minta jodoh. Ya. Minta jodoh. Ya. Minta ampun misalnya. Kalau tak pacak kalau tak pacak bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, ya kan? Tadi ngomong bahasa Indonesia, padahal nyebutnya dosa-dosa. Berarti bahasa Palembang berarti. Tercampur jadi Pak. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, ya, yang telah merawat aku dari semenjak kecil, ya kan begitu. Atau misalnya minta rizki. Nah, yang saya ucapkan tadi setiap subuh itu. Ada juga yang mengucapkannya itu pada waktu sholat duha, ya. Tapi di ujungnya berbeda sedikit. Allahumma rzuqna, misalnya, rizqan minas sama'i wal ardi warzuqna wa anta khairur razikin. Ya Allah, berilah kami rizki, ya, dari langit maupun dari bumi, dan engkaulah maha pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Ngajak uang banyak berbeda doanya, ya. Jangan ngajak uang, ngajak orang, tapi doanya dewek-dewek pribadi. Saya minggu kemarin baru terdengar lagi, ya, di musola saya. Dia ini doanya doa selamat Bapak Ibu. Doa selamatnya, ya, ngajak uang banyak ini. Allahumma inna nas'aluka. Ini katanya dulu ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina, ya, wa barakatan fi rizkina, sampai ujung doa selamat itu. Padahal kalau ngajak uang banyak
di depannya lah sudah ada inna nas'aluka. Ya Allah, sesungguhnya kami, inna, sesungguhnya kami, nas'aluka itu kata ganti daripada domir nahnu. Nas'aluka salamatan fiddin, dianuknya, dibacanya atau diucapkannya fiddinina. Salah besar. Di mana salah besarnya? Fiddinina. Kalau kita nak makai fiddinina tadi, ya, alif lam komariah di depannya, ad-din, ad-dinu, ya, alif lam komariah itu ndak usah dimasukkan. Fidinina, ya, tapi ini lebih baik ndak usah dijadikan ujungnya na semua, karena di bagian depannya sudah ada yang ngajak sama-sama. Nah ini, ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina. Cukup fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut, dan seterusnya. Jadi perlu diingatkan, misalnya kalau seumpama ada orang yang memimpin doa seperti itu. Apalagi kalau kita misalnya, ya, di depannya kita sebagai pemimpin berdoa itu, jangan sampai yang saya katakan tadi, misalnya Allahumma inni as'aluka, padahal di belakangnya banyak jamaah. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu keselamatan di dunia. Begitu. Lanjut kemudian misalnya yang saya katakan lagi tadi, yaitu Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dewean. Sorang, no, ji bapak itu sorang, Pak Daniel. Pak Daniel ngapa lah? Iya, sorang macam gitu, ya. Nah, padahal di belakangnya ada makmum, mestinya, ya. Allahumma ghfir lana, ya, kata ganti dari ana tadi menjadi nahnu itu artinya kami, Pak. Ana, anta, antum, antuma, ya deh. Nah, itu nahnu dan seterusnya. Kata ganti nahnu. Allahumma ghfir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Shaghirah jadi sighara, ya. Rabbayani jadi rabbawna sighara. Ngajak sama-sama. Ada lagi misalnya Allahumma rzuqna, ya, Allahumma in kana rizquna fis sama. Ya Allah, seandainya rizki kami ada di langit, fa'anzilhu, maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi, dan jika seandainya ada di bumi, maka keluarkanlah, ya. Wa in kana mu'siron,
dan jika seandainya itu sulit, fayassirhu wa in kana ba'idan faqaribhu, ya, bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika atina. Nah itu bukan atini, atina ma'ataitana min ibadikas salihin. Lanjut, kemudian misalnya kita menjadi makmum. Ada Pak di tempat kami, ya, wongnya masih muda, bagus bacaannya, cuma pada saat dia membaca doa kunut, dia ngajak diri dia dewe, ya, ngajak diri dia dewe, nih semua Pak. Yang di belakang kan kalau nih semua, enggak usah nak diaminkan. Iya, masing-masing. Karena dia dewean. Maka seorang imam, ya, harus mengetahui juga, atau orang yang memimpin berdoa itu juga harus mengetahui, ya, bahwa di belakang dia ada makmum, di depan dia ada jamaah yang sedang mengaminkan doanya. Memang jadi imam itu Pak berat, ya, berat sekali. Karena apa? Sah atau tidak sahnya sholat kita pada hari itu tergantung dengan imam di depan kita, ya. Jika imamnya salah misalnya dalam pengucapan huruf-hurufnya, makharijul hurufnya, maka, ya, dia akan menanggung sebanyak makmum yang di belakangnya. Tapi seumpamanya dia benar dalam pengucapan huruf-hurufnya, maka pahalanya itu besar sekali. Besar sekali Pak. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Itu, ya, akan mengampuni segala dosa-dosanya. Orang yang menjadi imam itu memang harus fasih Pak. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, hadis riwayat Muslim, hendaklah orang yang mengimami dalam kaum itu adalah orang yang paling, ya, baik membaca Al-Quran. Kalau sama-sama semuanya itu, antara yang lainnya juga sama fasihnya, maka dicari orang yang tahu sunnah Rasulullah SAW, sama rata semua. Maka yang dicari adalah orang yang berhijrah duluan. Sama pula Pak, berhijrah itu maksudnya itu mengenal sunnah Rasulullah SAW, Bapak, ya, Bu, ya. Kalau dia masih sama, semuanya dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sama, maka dicarilah orang yang pertama sekali memeluk agama Islam. Katakanlah Pak di sini dalam riwayat hadis yang lain, yaitu orang yang lebih tua. Tapi orang yang lebih tua itu, ya, termasuk tadi lihatlah kategorinya dari mana, misalnya melihat paling baik Al-Qur'annya, atau mengenal sunnah Rasulullah SAW, atau berhijrah lebih dulu, atau memeluk agama Islam lebih dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tekankan lagi bahwa, ya, menjadi imam,
memimpin dalam suatu pertemuan untuk berdoa, dilihatlah juga dalam situasi kondisi kita di belakang kita itu. Apakah banyak orang yang lebih tua atau banyak yang muda-muda? Kalau banyak yang lebih tua, lebih baik dipendekkan baik bacaannya. Ya, pendek bacaannya. Ya. Pendekkan baik bacaannya. Kalau di belakangnya banyak yang muda-muda, ya panjang-panjang juga pun tidak jadi masalah. Ya. Maka inilah yang harus kita pahami, baik kita memimpin menjadi imam maupun kita memimpin sebagai pimpinan, disuruh misalnya protokol itu untuk memimpin doa. Doa itu juga Bapak Ibu sekalian dilihat juga situasinya. Maksud saya dilihat situasinya itu, kalau misalnya acara tahlil artinya doa kematian, ya kan? Begitu. Kalau acara misalnya marhaban, siapa nak marhaban Pak Daniel di sini? Sudah galau ya? Ya. Kalau acara marhaban berbeda pula. Iya, kalimatul urus berbeda juga. Ya. Nak pakai bahasa Indonesia jadi, nak bercampur juga jadi. Bapak Ibu, saya minggu kemarin itu ada tugas sebagai doa di resepsi. Yang saya doakan itu semuanya itu terkhusus kepada kedua pengantin tersebut. Tidak ada yang lain-lainnya. Saya pakai bahasa Arab, kemudian pakai bahasa Indonesia. Nah ini maaf Bu ya, adalah ibu-ibu yang ikut kondangan di situ. Barangkali tamu terhormat, dia duduk di sebelah sana, ya, berdekatan dengan istri saya. Ibu dari pejabat itu ngomong, pertama ya saya berdoa pakai bahasa Arab, lalu kemudian saya tambah dengan bahasa Indonesia. Jadi omongan dari ibu itu alangkah panjang doanya, jidio iya, alangkah panjang doanya. Sudah bahasa Arab pakai bahasa Indonesia pula belum tentu katanya doa itu dikabulkan. Nah inilah Bapak Ibu, ya, inilah belum tentu doa itu dikabulkan, belum tentu doa panjang-panjang dikabulkan. Inilah persepsi yang salah, ya, persepsi yang salah bagi orang misalnya. Padahal kalau ini tamu dari luar, kalau tamu dari dalam itu lah tahu bahwa saya doanya seperti itu. Saya masukkan nama kedua mempelai itu beberapa kali, ya. Karena itu kalau misalnya kita berdoa, kalau bisa masukkanlah nama kedua mempelai itu, bintinya itu siapa, ya. Balik ke rumah bercerita ibu di rumah, jika ibu itu, ya. Akhirnya Pak, kami naik ke panggung Pak sama istri, ketawa Pak dia. Ya Allah, berarti yang kita omongkan tadi itu lakinya tak perlu tahu dia, ya, ketawa Pak. Aku senyum-senyum baik Pak. Iyo, maka hati-hati ya Pak ya. Nggak tahu Pak gitu sebelah kanan sebelah kiri gitu itu bahwa iya ada keluarga dia. Iya, puncaknya doa ada di situ.
Ya, aku tahu Bapak Ibu dia. Aduh, gitu. Wong mana itu? Kapan kita jenguk, bukan wong kita di sini, bukan wong kampung kita di sini. Nah, iya. Janganlah kalau pacak ya. Janganlah kalau pacak, kalau bisa jangan mengucapkan kata-kata yang seperti itu yang sampai kemudian mengatakan bahwa belum tentu doa itu dikabulkan. Ya. Nah, banyak Bapak Ibu doa-doa yang kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang-kadang itu hanya untuk diri kita sendiri dan kadang-kadang juga berbeda maknanya. Saya pernah nasihati di kampung kami, Pak, di Kalidoni itu. Dia doanya macam ini, Pak. Yang itu Pak, yang doa kedua orang tua tadi, Pak ya. Allahumma ighfir lana dzunubana tadi ya. Digantinya mah ini. Allahumma taqabbal dzunubana. Nah, Pak. Siapa yang tahu bahasa Arab? Allahumma taqabbal dzunubana. Ya. Ya Allah, terimalah dosa-dosa kami. Nah, wah, ya Allah, terimalah dosa-dosa kami. Allahumma taqabbal dzunubana. Iya, wong mestinya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, malahan dia minta terima dosa-dosanya. Ya, saya nasihati, Kakang saya panggil, Kakang tuh. Lah saya sepi kan Pak ini, saya sepi kan. Kalau misalnya rame Pak di depan orang banyak, lo kak bogoco, Pak. Ya, kak bogoco. Saya sepi kan, Kang. Kalau doa yang singkat tadi kan, doa apa Kang tadi kan? Doa kedua orang tua. Nah, bukan taqabbal dzunubana Kang, tapi Allahumma ighfir lana dzunubana. Kalau kamu mengatakan taqabbal itu artinya terimalah. Maka salah besar kalau Allah nak nerima dosa-dosa kita. Mestinya minta ampuni dosa-dosa kita. Ada lagi Pak, doa kedua. Bapak Ibu, kalau doa yang pertama itu biasanya kita tutup dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu hati-hati juga Bapak Ibu, karena itu Al-Qur'an itu. Yang kita ucapkan itu Al-Qur'an. Surat As-Saffat ayat 180 sampai 182. Ya. Ada lagi doa penutup, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, anil hamdulillahi rabbil alamin. Itu dalam surat Yunus ayat 10. Hati-hati di tempat saya Bapak ya, yang dakwahum fiha tadi itu banyak salah, ada yang salah yang mengucapkannya. Dia sering sekali menjadi imam. Yang saya heran tuh, ngapulah dia nak galak jadi imam, leman yang dia jadi imam. Ya. Tapi pengucapan huruf Arabnya, pengucapan Al-Qur'annya salah nian Pak. Dak pasi. Apa Pak misalnya contohnya? Wah atau pa ya, disebutnya wah. Al-Qur'an itu Pak. Ya. Kemudian dalam surat At-Tin ya, Wattini wazaitun. Ada di ujungnya itu kan Pak, alaihissallahu biahkamil hakimin. Dibacanya Mbak ini Pak Igi, alaihissallah. Nah itu beda kan? Beda. Kalau penyebutannya berbeda ya,
maka berbeda pula artinya, maknanya. Ya. Di ujungnya lagi Pak, sudah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sebelumnya itu pama yukadzibuka ba'du biddin, ya kan? Dibacanya pamay yukaz. Nah. Iya, padahal tidak ada sabdu pamay yukadzibuka ba'du biddin. Mestinya kan pama yukadzibuka ba'du biddin. Jangan Pak, nanggung nian Pak, gitu ya. Kalau kita misalnya jadi imam itu karena manusia, nah hati-hati gitu. Ria itu hati-hati. Kita kepengen jadi imam itu, jadilah imam yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan kalau misalnya ingin maju ya silakan, tapi harus benar dalam bacaan surat-suratnya. Apalagi yang pernah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu, yaitu rukun sholat, yaitu surat Al-Fatihah. Banyak Bapak Ibu ya yang nak maju, silakan. Kalau aku Pak di kampung saya itu Pak, ladima ini manekan wong masih rasanya ada rasa kurang sempurna, ya. Akhirnya apa? Ya, gue suruh yang bagus juga membaca Al-Qur'annya. Silakan belajar juga, ya, yang lebih mudah untuk diberanikan membaca Al-Qur'an, khususnya di dalam menjadi imam. Ada lagi Pak, kita menyangkut lagi masalah yaitu doa tadi. Doa kedua Pak, maknanya beda nih, jauh nih Pak bedanya. Di mana bedanya? Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah, ya, wa bisiril Fatihah. Sinnya sin kecil benarnya, ya. Siril Fatihah, kerahasiaan Allah Subhanahu kerahasiaan surat Al-Fatihah. Dibacanya bisiril Fatihah. Sirun itu artinya kejahatan surat Al-Fatihah. Ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik, ya. Maka hati-hatilah, baik kita menjadi imam maupun kita memimpin dalam sebuah pembacaan doa. Doa itu Pak, ya, otaknya ibadah. Memang kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan berdoa nyadarkan kita bahwa kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berdoa nyadarkan kita bahwa kita ini, ya, tidak kuat, tidak mampu, nak minta pertolongan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada kati Pak yang nak nolong kita ini, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Pak, baik dalam kondisi lemah maupun kuat, dalam kondisi lapang maupun terjepit, kita tetap selalu memanjatkan doa kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Pak mungkin, ya, ada orang-orang tertentu, ada manusia-manusia tertentu, kalau dia lah terjepit hidupnya, dia baru nak dekatkan diri kepada Allah, dia baru nak berdoa kehadiran Allah. Tapi lain halnya dengan kita yang selalu tunduk, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu berdoa kehadiran Allah, ya. Allah itu senang Pak,
senang jika diminta oleh hambanya. Dan Allah tak berutuan. Nak minta banyak dia tak berutuan. Coba kalau manusia, si kok minta 2 kali minta, 3 kali minta, dia omongnya gitu. Alah banyaknya, oi minta tuh, ya itu. Tapi Allah tidak, Pak. Allah tidak berperhitungan. Nak minta apa baik itu dia malahan senang dengan hambanya yang seperti itu. Yang tidak senang itu yang tidak pernah berdoa. Sudah sholat, ya zikir juga tidak, bedewisnya, ya gitu bahasanya, bedewis balik ke rumah, ya, pecadak butuh, ya deh kan, cadak butuh, ya. Padahal kalau kita simak firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wa iza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, ka di situ adalah Muhammad, nas'aluka, ka itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anni tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Dekatnya Allah itu dengan kita itu di mana, Pak? Ini nampak min hablil warid wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya min hablil warid, dari urat di lehernya dewe itu, Pak. Qaf ayat 16, jingok beh, ya, Quran surat Qaf ayat 16. Kalau kita tahu ujibu da'watad da'i idza da'ani, ya, aku mengabulkan permohonan orang yang beribadah kepadaku, maka kita, Pak, tidak akan mungkin nak ninggalkan doa kita. Apalagi yang disebutkan di banner itu, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu apa dasarnya tuh, ya. Dasar pertamanya itu surat Al-Baqarah 186, dasar keduanya yaitu surat Ghafir ayat 60. Orang yang tidak pernah berdoa itu dikatakan orang yang sombong. Padahal Allah sudah janji, Pak, dalam ayat tadi, janji bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita, ya. Ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, kalau orang yang tidak pernah berdoa, orang yang sombong, tidak pernah enggan untuk berdoa, itu tadi lanjutannya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang, ya, yang menyombongkan dalam beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, ya, maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jelas Bapak, Ibu, tak mungkin, Pak, kita mendapatkan rezeki selama ini
Apa karena usaha kita? Iya, usaha kita. Tapi berkat siapa? Berkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa Allah memberikan keberkahan itu? Kesehatan. Ya kan? Kesehatan. Ya kita kalau udah sehat, apa baca? Nyari rizki, udah baca. Nah, udah bahasa dusun pula aku nih lah. Tak baca, Pak. Ya, segala yang kita nikmati sekarang ini itu berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak nuju ke masjid ini kaki sehat, alhamdulillah Pak. Coba kalau kaki tidak sehat, nah Pak urung nak ke masjid gitu ya. Nah seperti itu ya. Maka merasalah bahwa kita itu butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cak dak butuh. Bahkan malah terjepit baru nak butuh. Dan kita juga Bapak Ibu harus memperhatikan tingkah laku kita. Makanan yang kita makan sehari-hari itu juga menjadi ya terkabulnya doa-doa kita. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, ia berdoa kepada Allah, tapi makanan dan minumannya dari barang yang diharamkan. Maka bagaimana mungkin doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jembatan Pak. Dalam hadis ini jadi jembatan, sarana agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita tahu belum kapan kira-kira doa-doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada mungkin di antara Bapak Ibu sudah tahu. Di antaranya misalnya sudah sholat 5 waktu. Antara azan dan iqamat, maka pengurus masjid ngatur Pak. Ngatur kira-kira berapa menit ya. Jangan tegopo-gopo nih. Berapa menit misalnya apa 5 menit. Ngatur jam digital itu ya, supaya ada yang bisa memanfaatkannya untuk sholat sunat qobliyah subuh, ada juga yang memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena antara azan dan iqamat itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah itu Pak, waktu kita ini khusus untuk bapak-bapak pada hari Jumat antara 2 khutbah. Biasanya kan ma'asyiral baca salawat Pak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, misalnya begitu ya. Kita boleh yang lain, yang jamaah-jamaah yang lain untuk memanjatkan doa pada waktu-waktu itu. Banyak barangkali orang yang sudah tahu, juga banyak orang yang tidak tahu bahwa doa di antara 2 khutbah itu makbul doanya. Malam hari Pak, sepertiga malam. Biasanya kan zaman dulu kalau nak telepon di warnet Pak Daniel ya, masih ingat Pak Daniel dulu ya, nak telepon keluarga kita di Jawa ya, malam hari ya teleponnya. Iya, SLJJ-nya ya. Saluran langsung jarak jauhnya itu langsung tersambung. Nama itu pula dengan kita nelpon Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berapa telepon Allah? Berapa telepon Allah? Ya, 344 ya.
Subuh berapa? 2, 4, 3, 4. Nah, subuh itu telepon Allah Subhanahu wa taala. Telepon enak balik kage telepon ya. Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian Bapak Ibu sekalian di raudhah Pak ya. Itu doanya makbul juga ya. Waktu kita misalnya melaksanakan rukun Islam kita yang kelima yaitu naik haji. Dan juga yang paling dekat kita dalam berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa taala yaitu pada saat kita melaksanakan sujud. Posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya yaitu pada saat dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oh, ada tanya jawab Cuma jangan inilah 540 Pak. Ya. Itu ya. Ya kalau nanti Pak ya, sebentar saja tapi Pak ya. Itu. Jadi ada Pak, Bapak mungkin pernah dikirimi kawan-kawan kita WA yang doa dalam sujud terakhir Pak. Iya Pak ya? Iya. Ada Pak ya. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya. Itu kan? Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya kan? Nah itu boleh Pak dibaca pada waktu kita sudah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh Pak, tapi ingat jangan dilapaskan. Benar Pak Haji. Kapan dilapaskan? Tidak sah sholat kita. Cukup dalam hati baik. Yang 3 doa tadi. Ya, cukup di dalam hati. Jangan sampai dilapaskan. Apabila dilapaskan, maka tidak sah sholat kita. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu lah balik ya. Karena dia ada kesibukan di rumah ya, di pasar ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu diingat juga bahwa tidak selalu doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya di akhirat nanti. Bisa jadi doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan memalingkan keburukan yang akan terjadi dengan kita. Maka kita harus berprasangka yang baik, Pak. Jangan putus asa ya dengan doa-doa yang selalu kita panjatkan itu. Berhentilah. Uji bahasa dusunnya itu, Pak. Berhentilah. Berdoa terus tapi tidak pernah dikabulkan. Nah, itu namanya putus asa, Pak. Itulah. Ya. Lah sudah putus asa, Pak. Jangan sampai seperti itu. Sebab kalau ya berpikiran seperti itu berarti kita sudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu tahu, Pak, kapan sesuatu itu baik untuk dia dan kapan sesuatu itu buruk untuk dia. Maka berprasangkalah yang baik. Tetaplah untuk berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat, yang terakhir saya ujungi, awali dengan membaca selawat Nabi. Hamdalah dulu, selawat Nabi. Kalau kita berdoa atau mengerjakan amalan-amalan kebaikannya kita tidak pakai selawat Nabi, maka doa kita itu akan tertolak.
balik lagi kepada pendoanya. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap doa ya yang tidak disertai dengan membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka doa itu akan kembali kepada pendoanya. Karena antara langit dan doa itu ada dinding. Ada dinding, Pak, yang tidak bisa ditembus kecuali dengan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, Pak, ada hikayat ya, ada seorang yang soleh, waktu dia tasyahud awal dia tidak membaca salawat Nabi, maka dalam mimpinya ia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ya bertanya kepadanya, "Ngapo kau tidak baca salawat Nabi waktu duduk tahiyat tadi, tasyahud tadi?" Uji wong soleh itu, "Aku lupa. Aku sibuk dengan ibadah kepada Allah dan pemujaan kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu Nabi di dalam mimpi orang itu, lalu Nabi berkata lagi, "Apakah kamu tidak tahu bahwa segala amal itu terhenti? Segala amal terhenti. Segala doa tertahan kalau tidak disertai dengan membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, boleh juga salawat Nabi ini kita amalkan. Ya. Nak baca misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh. Air rasanya kepanjangan Pak Haji. Yang pendek baik. Yang pendek ada, yang galak kita ucapkan itu nah. Yang kita galak bersalaman itu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, itu selawat malaikat Jibril itu, Pak, yang kita baca itu. Iya. Ya, selawat malaikat Jibril itu boleh kita amalkan. Kalau misalnya kita amalkan 313 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan rizki-rizki yang kita dapatkan. Boleh diamalkan Bapak Ibu ya. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian ya. Kalaupun ada dalam penyampaian yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ada hal-hal yang salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf ya. Sebelum saya tutup, boleh saya bawa pantun, Pak? Boleh, Pak ya? Bapak anak. Pantunnya mah ini, Pak. Ya. Bukan lagi tap-tap tanya kata. Itu sudah tadi Pak di tadi ya. Iya, tap-tap tanya ngatap di Ulu Tanjung Batu. Bapak Ibu mantap-mantap baca lagu ngatur waktu. Nah, inilah hampir jam 6. Semestinya kalau balik ke rumah. Iya, ya. Mudah-mudahan baca ke sana ya. Itu. Doanya macam ini Pak ya. Ke Cilacap beli sajadah. Cakep. Buat di bawah ke kota Mekah. Jauh nian Pak rasanya ke Cilacap beli sajadah Pak. Cuma nak beli sajadah Pak ya Pak. Ya cuma itu pantun namanya Pak ya. Namanya pantun ya. Ke Cilacap beli sajadah. Buat dibawa ke kota Mekah. Nah, apalagi ditambah di bawahnya jauh Pak, ke kota Mekah. Tambah banyak pahalanya, ya. Doa diucap sebagai ibadah. Semoga kita mendapatkan berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nama Pak psikologi. Boleh ya? Iya. Hari Minggu, hari Selasa. Mestinya hari Minggu, hari Senin. Ini pantun Pak, namanya udah baca aku ngomongnya. Ya, hari Minggu, hari Selasa.
bendera berkibar di dalam goa. Nah, bendera itu berkibar di dalam goa. Kira-kira berkibar tak kalau di dalam goa? Dah, kan? Tapi namanya pantun. Ya. Janganlah kita berputus asa. Yang terakhir yang saya bahas tadi, Pak, ya. Banyaklah bersabar dan berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kata bijaknya, Pak, jika engkau berdoa pada saat kesulitan, doa itu akan meringankanmu. Dan jika engkau berdoa pada saat gembira, doa itu akan melipat gandakan kegembiraanmu. Oleh karena itu jangan berputus asa, terus saja kita mengharapkan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja, Pak, ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri doa, Pak, ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana